Sekarang makna hadis, syarahnya. Syarah hadis yang ke-18. Hadis Abu Dzar, Jundub bin Junadah Al-Ghifari, wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Berarti dua orang sahabat meriwayatkan hadis yang sama, sebuah hadis yang sama, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Dan ikutkanlah kebaikan, ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Ya, ikutkanlah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskan keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah, bercampur baur, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dia mengatakan wa qala hadisun hasan. Wa qala hadisun hasan. Hadis ini hadis yang hasan, berarti sahih. Ya. Bagian dari hadis yang bisa diamalkan, hasan. Ya, meskipun derajatnya masih di bawah sahih ya. Walhasil dia sahih lah, bisa diamalkan dan diyakini kebenarannya. Jelas? Kecuali kalau hadisnya dhaif. Dhaif atau maudhu', palsu. Dhaif itu lemah, maudhu' itu palsu, maka enggak boleh diyakini, enggak boleh diamalkan, enggak boleh disebarkan. Hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu' enggak boleh. Enggak boleh diyakini kebenarannya, enggak boleh diamalkan, enggak boleh disebarkan. Karena kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, bohong atas namaku, kata Nabi, maka silakan dia ambil tempat tinggalnya di neraka. Maka ancamannya adalah neraka bagi orang yang membawakan atau menyebarkan hadis-hadis yang tidak benar, yang dhaif dan yang palsu. Kecuali kalau diterangkan kedhaifannya, kelemahannya, itu boleh. Jelas? Mafhum? Kemudian sekarang maknanya, makna hadis ini. Hadhihi wasiyatun 'azimatun jami'atun li jami'il huquq al-wajibah 'alal muslim. Ini adalah, ya, hadis ini adalah wasiat. Ini adalah, atau hadis ini adalah wasiat yang besar. Ya, ini adalah, atau hadis ini adalah wasiat yang besar yang mencakup seluruh hak-hak yang wajib atas setiap muslim, yang mencakup seluruh hak-hak yang wajib atas setiap atau seluruh muslim. Yakni ada 3 hak atas seluruh muslim. Hadis ini adalah merupakan wasiat yang besar yang mencakup seluruh hak-hak yang wajib atas seluruh muslim, atau setiap muslim wajib, ya, melaksanakan hak ini. Mafhum? Yakni ada 3 hak. Ada 3 hak. Berarti ada 3 kewajiban. Ada 3 kewajiban. Yang pertama, haqqullah ala ibadih. Hak Allah atas hamba-hambanya. Allah berhak, memiliki hak atas hamba-hambanya. Yaitu apa? Ayyattaquhu haqqa tuqatih. Hak Allah atas hambanya. Yang pertama, hak Allah atas hambanya, yaitu hendaklah mereka bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya. Nah, ini hak yang pertama. Ayyattaquhu haqqa tuqatih. Hendaklah mereka bertakwa kepadanya, kepada Allah Rabbul Alamin, dengan sebenar-benar takwa. Ya.
Sebagaimana sabda Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sebagaimana sabda Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ya di mahat, di luar mahat, di pasar, di tempat-tempat keramaian, tempat sepi, semuanya takwa. Gas. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Itu dalilnya. Ya. Bahwasanya wajib bagi seluruh kaum muslimin, orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Islam, orang yang beragama Islam, wajib bertakwa. Berarti harus istiqomah, memegang perintah agamanya, meninggalkan larangan agamanya. Jelas? Di mana saja berada, baik ketika ada teman atau ketika sendirian, bersama keluarga atau tidak bersama keluarga, di tempat rekreasi, tempat belajar, semuanya takwa. Jangan di sini takwa, ntar di luar aja ngerokok, pakai anting, celananya isbal, jenggotnya dipotong. Ini biasanya yang kalau pada lurus kayak gitu. Ya, enggak istiqomah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Jelas? Yang kedua, wa haqqul ibad, hak para hamba. Yang kedua adalah hak, ya. Hak yang kedua itu hak para hamba. Ayu amalu bil ihsan wal fadl. Hendaklah mereka dipergauli, hendaklah para hamba, hendaklah mereka itu para hamba dipergauli dengan akhlak yang baik dan akhlak yang utama. Ini hak hamba. Berarti hamba itu punya hak. Berarti kita nggak boleh berakhlak yang tidak baik. Pergaulilah mereka dengan baik, dengan akhlak yang baik dan akhlak yang utama. Ayu amalu bil ihsan wal fadl. Mafhum? Dalilnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu dalil. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hati-hati bergaul sama teman, ngomongnya harus yang bagus. Apalagi sama orang yang punya kedudukan, ustadz misalnya, punya ilmu, harus jaga sikap-sikapnya. Karena ini hak hamba. Hak hamba. Pertama hak Allah, takwa. Kita wajib bertakwa, ini hak Allah, nggak boleh kita langgar. Yang kedua hak hamba, maka kita bermuamalah kepada sama hamba dengan baik, dengan akhlak yang baik, berbicara yang baik. Ya, jangan ngomong kotor. Nah ini dia, harus beda antara orang yang udah belajar agama dengan yang gak belajar agama. Orang yang sekolah di pondok dengan yang di luar pondok harus beda, jangan sama. Jelas? Tunjukkan akhlak yang baik. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kesempurnaan akhlak, kemuliaan akhlak. Aku diutus. Maka tampil beliau yang pertama kali berakhlak, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan, ya, kemuliaan akhlak. Wadih. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang tinggi, yang agung. Rasulullah, beliau enggak pernah sekalipun ngomong bohong, enggak pernah ngomong yang kotor. Ya, kalaupun beliau harus bicara dengan sesuatu, beliau dengan bicara yang halus. Sampai masalah hubungan suami istri, beliau bicara yang halus, enggak kotor ngomongnya. Ya. Nanti antum akan belajar di hadis Umdatul Ahkam. Bagaimana Nabi bicara tentang hubungan suami istri rumah tangga. Beliau bicara dengan halus, tidak kotor, tidak jorok. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagai qudwah, teladan kita yang baik. Mafhum?
Kemudian ya, yang ketiga wa haqqun nafs ala sahibiha, hak diri sendiri. Hak diri sendiri. Hak diri sendiri yang wajib ditunaikan oleh tiap-tiap muslim. Ya. Yakni ayyuzakkiyaha wa yutahhiraha wa yunqiyaha min adraniha. Yakni hendaklah hamba mensucikan jiwa atau hati, mensucikan, membersihkan, ya, mensucikan dan membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Ya. Yang ketiga, hak diri sendiri. Ya, hak diri sendiri. Kita sendiri punya hak. Badan kita, jiwa kita, hati kita punya hak. Apa haknya? Yaitu dibersihkan. Membersihkan hati, mensucikan hati dari kotoran-kotoran yang mengotori hati, dari penyakit-penyakit hati. Jelas? Harus bersihkan. Ya, kalau kita mengerjakan dosa, maka bersihkan dengan perbuatan baik. Kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapuskannya. Itu dia. Itu berarti hak apa? Hak diri sendiri. Karena orang yang berbuat dosa berarti hatinya kotor, jiwanya tidak bersih. Maka bersihkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang akan menghapuskan kotoran tersebut. Dihapus. Ini dia ya makna hadis yang ke-18. Jelas? Mafhum? Baik.